Ya coy, nih gua udah sampai rumah. Gua belum bunyi-bunyi aplikasi gua, coy. Halo coy, apa kabar? Hari ini gua mau on beat lagi. Seperti biasa ya, gua on beat. Tapi hari ini karena hari libur nih ya, kayaknya gua on beatnya mau sesuai tanggal. Kalau libur itu biasanya jalanan gak macet. Ya mumpung gak macet, jadi gua sesuai tanggal. Tanggalnya tanggal berapa hari ini? Ini dia coy, hari Rabu tanggal 19 ya. Dan jamnya jam 6.58, jam 7-an. Oke coy, sesuai tanggal ya coy, 19 orderan. Apakah gua sanggup atau bisa mendapatkan 19 orderan? Jadi nanti on beatnya seperti biasa gua bakal cerita pengalaman gua ya di Gokar. Cerita apa? Ya nanti aja ya. Oh iya coy, gua semalam juga on beat ya. Coba on beat semalam itu, tapi sayang banget sepi cuy. Dapat satu orderan ke Karawaci, abis itu ya udah gak dapat orderan lagi. Gue sempet isi bensin segala gitu kan, dan gue ya pulang langsung naik tol, nungguin orderan gitu kan, lama gak dapet cuy. Akhirnya gue jam 3 ya udah tidur gitu cuy. Makanya sekarang gue agak ngantuk nih. Grabnya gue aktifin, ya Gokarnya gue aktifin juga cuy. Gue tunggu order aja, nanti gue update setelah dapat order ya cuy. Oke coy, ini gue baru dapet coy. Dari tadi nunggu orderan ya, lama bener, dan akhirnya dapet juga coy. Ini coy, tuh jam 9 ya, jam 9 baru dapat order. Terus ini dari Green Lake ke Darmogot ya, Transjakarta Darmogot Rawabuaya ya. Tarifnya sekitar 29.000. Ini Grabnya gue matiin dulu coy. Ini Grabnya masih 0 ya. Udah gue matiin dulu. Pagi ini ya apa, Transjakarta Rawabuaya. Iya. Oke coy, ini gue udah selesai anterin customernya coy. Oke coy, ini gue selesaiin dulu ya orderannya. Tadi 29.000 gue selesaiin tanpa tagih. Oke, tadi install ulang gue coy. Nih kasih bintang, kasih jempol untuk aplikasi, selesai ya. Jadi pendapatannya sementara itu 29.000 satu orderan ya. Ini gua nggak auto beat dah ya. Yaudah, yuk. Ini suaranya biasanya gua matiin cuy. Ini sekarang jam 9.27 ya. Biasanya gua auto beat. Kenapa sih gua auto beat? Itu alasannya ya karena di rumah cuy. Gua nungguin orderan di rumah. Jadi sampai dapat orderan baru jalan gitu. Makanya kalau di rumah gua pasti auto beat. Karena kadang-kadang gue lagi ngapain nggak sadar ada orderan masuk gitu, kelewat gitu. Nah makanya auto beat coy ya. Nanti gue update lagi ya coy ya setelah dapat order. Nih siapa tahu gitu kan bisa dapat order, cepet dapat ordernya cuy. Pakai topi dulu ya coy ya. Tadi gue sempat install ulang aplikasi biar tahu nih masalahnya dari aplikasi atau bukan gitu kan. Ternyata nggak ada masalah coy sama aplikasi, emang orderannya yang nggak ada. Gua nungguin orderan ya nggak dapat. Semalam juga gua on beat, coba on beat sampai jam 3 coy. Cuman gua nggak record ya, nungguin lama, tiduran, main komputer, kagak bunyi-bunyi coy.
Gua kira masalahnya aplikasi gua gitu, atau aplikasi gua error atau gimana gitu kan. Gua install ulang. Tadi juga gua install ulang cuy, lama nunggu kan. Oh ternyata bukan aplikasi. Tadi ada order langsung masuk ke akun gua kan, berarti bukan aplikasi masalahnya gitu. Ya emang orderannya yang nggak ada cuy. Ya udah, mau gimana cuy? Mau nyari orderan 19 orderan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oh iya cuy, sambil ngobrol-ngobrol ya. Ngobrolin apa ya? Biar ada pembahasan gitu. Oh, mungkin gua di awal-awal cuy ya, di awal-awal jadi taksi online cuy. Yang kemarin udah ya, yang pertama kali bawa customer ke Bandara Soekarno-Hatta ya, yang di konten sebelumnya. Nih gua cerita lagi cuy. Gua dulu pernah di Bandara Soekarno-Hatta cuy. Ya jadi goban, tapi gobannya sebentar ya. Nah, gua ceritain sekarang cuy. Gua tuh dari dulu tuh sering nganterin ke Bandara Soekarno-Hatta cuy. Karena sering nganterin ke Bandara Soekarno-Hatta, gua cari tahu cuy. Karena sehari itu gua bisa nganterin ke Bandara Soekarno-Hatta dari jam 3 pagi dini hari gitu kan. Itu bisa sampai jam 6 itu bisa 3 kali gitu kan. Bahkan kalau sampai siang 4 kali, karena gua kalau udah di Jakarta Pusat atau di mana Jakarta Selatan itu gua set tujuan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk arah pulang gitu. Nah, gua pikir-pikir tiap ke Bandara Soekarno-Hatta nggak pernah dapat pulangnya, kosong terus kan. Wah sayang juga kosong terus waktu itu gitu kan. Ya akhirnya gua cari-cari di Bandara Soekarno-Hatta bisa nggak sih cari order gitu kan. Nah gua nonton channelnya Indra Papski cuy. Jadi gua nonton, lihat, oh Indra Papski tuh bisa dapet cuy di Bandara Soekarno-Hatta gitu kan. Nah gua coba PM dia di IG-nya dia kan. Nah dia minta apa namanya, bukti akun gua di Gokar. Waktu itu emang karena gua awal-awal ya, akun gua bagus juga gitu, orderan bagus, terus apa namanya, ratingnya, terus performa bagus-bagus semua dah pokoknya ya. Orderan aja udah banyak gitu. Udah dimasukin ini ke grupnya. Nah dari grupnya itu gua nanya-nanya. Nah katanya parkirnya di parkiran bandara gitu. Akhirnya gua ke bandara, di sana cari order, nungguin. Kalau nganterin customer ke bandara itu mangkal di sini gitu kan, di sini dikasih tahu kan. Ya udah, gua nyari order tuh kalau ke bandara nganterin, ya udah gua ke parkiran. Pertama kali gua dapat orderan di Bandara Soekarno-Hatta itu ke ini cuy, ke daerah apa namanya, Kamal. Nah dari Kamal itu cuy, nanti gue ceritain juga nih, ini agak nyambung sih ceritanya cuy. Nanti selanjutnya kalau gue on beat malam, gue ceritain cerita yang serem juga cuy itu sebenarnya. Jadi nanti aja yang cerita horornya pas cerita horor nanti ya, malam-malam gitu kan, biar seru cuy. Oke cuy, nih lanjut lagi ya, balik lagi. Gua nganterin di bandara tadi, di bandara gua nungguin dapet ke Kamal. Itu ternyata di Kamal, kalau arah Kamal itu arah Perancis itu jarang ada yang mau cuy, yang ambil gitu kan. Nah gua ambil cuy, dapet ke arah Kamal, gua ambil itu ke tempat kremasi. Nah itu yang tempat kremasi itu cuy, nanti gue ceritain ya yang seremnya gitu, karena gue ada lah cerita di situ agak horor ya. Nah ini gue cerita ini dulu cuy, di konten selanjutnya mungkin gue ceritainnya ya yang horornya tuh di tempat kremasi di Kamal sana. Gue dari bandara gue nganterin ke Kamal, deket-deket kremasi situ ya, agak-agak ke sana maju dikit lah ya, dari terminal 3 waktu itu. Gak ada yang mau ngambil, gua ambil coy.
ternyata emang jalanannya rusak. Tapi karena gua itu hari Minggu jadinya sepi juga jalanan, jadi ya udah jalan aja gua kan. Nyampe sana sekitar jam 6-an, ya jam setengah 6 atau jam 6 gitu, lupa gua. Ya pokoknya udah agak-agak inilah mau maghrib gitu. Nyampe sana udah selesai. Nah udah terus berikutnya gua sering kayak gitu coy. Jadi sering ke bandara. Kalau ke bandara gua ya udah ngetem di bandara gitu, nyari order di bandara. Nah karena di situ kan banyak teman-teman bandara, terus waktu itu mau puasa tuh, akhirnya diblok coy katanya gitu. Nyari bandara sering gua bandara gitu kan, dari bandara bawa customer dapat orderan gitu. Sering, wah seru lah pokoknya, ngumpul-ngumpul sama temen gitu di situ. Nah namanya DPR kalau nggak salah dulu ya DPR dah, bawa pohon rindang ya. Terminal 3 tuh ya, mungkin kalau ada yang tahu ya dulu di situ nungguin ordernya. Denger tuh dari teman-teman katanya Goban mau buka coy. Nah gue coba nanya-nanya gitu kan, tanya-tanya, ya udah dikasih nomornya. Terus temen gue ada kenalan orang inilah, orang yang koperasinya gitu, salah satu koperasi, karena koperasi ini tuh koperasinya tuh banyak kan, beberapa koperasi di Goban itu. Nah gue kenal salah satu, dikenalin salah satu yang punya koperasinya itu, yang pengurusnya gitu kan, yang punyanya lah, yang punyanya coy itu. Akhirnya pas buka itu gue daftarin. Nah mobil gue, mungkin teman-teman penasaran mobil gue apa sih awal di Goban, karena ini gua mobil ini tuh ya terbilang baru juga, dan udah punya mobil yang satunya yang dulu, yaitu gua punya Honda BRV warna hitam kayak Maseran channel, tapi gua warna hitam 2017 manual gua, karena dulu gua nggak kepikiran mobil matic dulu kan, karena gua bukan buat gokar, buat taksi online, bukan cuy, buat sehari-hari kerja aja. Jadi manual lebih enak juga, gue bisanya manual dulu cuy. Singkat cerita gue daftar di Goban, dan itu gue gampang karena kan awal-awal. Tapi gue nggak sesering orang-orang gitu di Goban gitu kan. Kalau gue ya paling kesana ya pas lagi nganter aja. Kalau orang-orang kan sampai full sampai malam, gue enggak cuy. Nah itu gue juga di Goban nggak lama cuy, paling berapa bulan, paling ya nggak nyampe 2 bulan kayaknya sih. Nah itu gue pikir-pikir waktu gue tuh kayak gue masih jemput anak, terus gue masih ada keperluan lain gitu. Kalau di Goban gue waktunya nggak bisa gitu, beda sama teman-teman yang full di taksi online kan, maksudnya fullnya seharian gitu kan. Nah gua tuh emang gua full ya, mungkin beda sama teman-teman yang taksi online yang lain di Goban gitu kan. Kalau teman-teman kan jam on beatnya itu ya dari pagi sampai malam gitu kan, sampai tengah malam gitu kan. Nah kalau gua tuh enggak kayak gitu. Jadi kalau gua tuh on beatnya itu dari jam 3 sampai siang, jam 3 dini hari gitu sampai siang gitu cuy. Nah gue pikir-pikir gue kayaknya nggak bisa cuy kalau di Goban, dan gue juga masih antar jemput anak kan. Kalau pagi anterin anak di sekolah, terus nanti siang jemput gitu. Nah waktu awal-awal sih enak cuy, maksudnya enaknya karena masih liburan kan, liburan lebaran tuh. Ini gue yang Gobannya itu yang pas kumpulan Indra, grup Indra masuk, yang pertama Goban itu diutamain. Nah gua tahap kedua cuy, tahap kedua tuh pas lebaran, libur lebaran, gua pasang stiker cuy, datang ke sana langsung sama pihak bandaranya cuy. Jadi yang masang stikernya itu orang bandara, bener-bener orang bandara gitu. Nah di sana gua pasang stiker ya, stiker udah gua on beat. Nah balik lagi ke gua, waktunya gua nggak tepat. Dulu tuh emang waktu awal-awal karena masih libur lebaran ya, jadinya datang ke sana langsung dapet, langsung jalan, nggak nunggu lama. Kalau misalkan gua ada keperluan di rumah, gua tinggal pulang kan. Nah setelah habis
libur lebaran agak ribet gua karena antri kan makin kesini makin banyak. Nah di situ udah nggak bisa gua, kayaknya udah nggak bisa kayak dulu, paling udah selesai antar anak baru ke sana. Jadi gua tuh nggak bisa ngambil orderan selama satu hari tuh 3 gitu kan. Ya jadinya menurut gua lebih baik gua serahin aja ke yang pengen gitu, yang mau pengen digoban tapi nggak kebagian gitu, nggak ada kesempatan untuk dapat stiker sama pak bajunya ya. Nah waktu itu gua serahin ke stiker gua sama baju gua ya ke temen gua, biar temen-temen yang lain yang nggak kebagian stiker sama baju ya pakai ya punya gua gitu. Itu gua udah masuk duit sebenarnya ke sana. Itu udah masuk pendaftaran sekian gitu kan. Ya gua serahin ke temen gua gitu. Dan akun gua masih aktif waktu itu cuy. Ya tapi ya mau gimana, gua waktunya nggak tepat cuy. Akhirnya gua keluar gua kasih, udah nggak narik di sana lagi gitu. Nah itu coy, gua pernah di Goban, pernah di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi ya enak gak enak ya dienakin aja gitu. Gua sih nggak mau cerita soal Goban seperti apa. Gua ceritanya ya cerita gua doang, karena kan gua cerita mau nyeritain gua doang kan, bukan ceritain kurangan Goban, kelebihan Goban di Gokar Bandara. Gua nggak mau cerita itunya ya, tapi pada intinya gua ceritanya ya cerita pengalaman gua aja gitu di Gokar Bandara dan pengalaman saat jadi taksi online aja. Itu coy ya. Nih ngemeng-ngemeng gua muter-muter mau nyampe rumah gua cuy. Yaudah ya, gua nunggu order di dekat rumah gua ya. Paling nanti gua cerita-cerita. Tadi kan gua mau cerita lagi tuh yang agak-agak horor ya. Jadi ada beberapa cerita yang agak serem, itu horor menurut gua sih, di taksi online ya malam. Tapi serunya jangan sekarang aja, nanti aja di konten selanjutnya ya. Yo coy, nih gua dari tadi ya gak dapet ya. Yaudah coy, gua matiin dulu aplikasinya dah, daripada nanti gua tiba-tiba bunyi coy. Ini gua matiin juga Grabnya ya coy, daripada nunggu yang nggak pasti, nggak bunyi-bunyi ya, nggak dapat order dari tadi. Jadi gua tutup aja untuk konten hari ini. Nggak sesuai ya dengan harapan, karena harapannya tuh bisa dapat minimal ya 19 order ya. Ternyata nggak bisa coy, sepi banget ya. Jadi mungkin konten kali ini gue segini ya. Ya paling dapatnya 1 orderan doang tadi ya. Ini gue tunjukin dah. Ini dia coy, gue tunjukin 1 orderan tadi. Terus tadi ada orderan masuk cuy. Ini Gokar hemat, ini Gokar biasa, dibatalin dua-duanya gitu, batalin sama pelanggan cuy. Grab juga sama cuy, nggak dapet. Ini Grabnya juga sama cuy ya, nggak dapet juga, 0. Jadi konten hari ini segitu aja ya cuy. Ini dia cuy, mobil yang gua pakai di Bandara Soekarno-Hatta. Ya mungkin karena sekarang kan Ayla ya, nggak mungkin juga di bandara jadi Goban gitu. Nah ini dia cuy mobilnya. Nah Honda BRP, platnya B2717 bor ya. Kalau di Grab sama juga ya, mobilnya warna hitam, platnya B2717 bor juga ya. InDriver gua waktu di bandara kan sering pakai InDriver tuh, BRP ya, Honda BRP. Oke coy, itu dia mobil yang gua pakai saat di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya mungkin itu aja coy ya.